stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Rekan Rau masih bareng Sri lagi pastinya. Sekarang sudah menunjukkan di formasi pukul 20, tentunya di menit ke-12 edisi 15 Oktober 2020. Ada sudah hari Kamis saja ya, tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di akhir pekan atau weekend ya rekan Rau. Dan seperti biasa rekan Rau, di Kamis itu kita selalu ada talk show bersama komunitas atau organisasi Padang Sidimpuan. Dan sekarang sudah hadir pada malam hari ini komunitas atau organisasi yang luar biasa atau lebih dikenal dengan organisasi ya rekan Rau. Kita sapa dulu ada siapa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada siapa nih yang pakai baju merah ya? Waduh, ada dua ya yang pakai baju merah. Ya, karena kebetulan ini apa? Jaket organisasi. Oke, jaket organisasi ya. Oke Ya. deh. Ada Bang Ali Rahmat, yang mana nih orangnya? Gak tunjuk tangan ya. Oke deh, ada Bang Ali Rahmat selaku ketua organisasi. Apa kabarnya nih pada malam hari ini? Oh, alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Oke, boleh dong kita share dulu sedikit ya untuk rekan Rau yang di rumah supaya pada tahu. Atau boleh disapa dulu, say hi dulu dong sama rekan Rau kita. Ya, hai rekan Rau, Kota Padang Sidimpuan, Tapsel, khususnya Tabaksel, dan salam saya kepada keluarga saya yang sedang mendengarkan mungkin. Oke, disalam-salam ya. Oke deh. Iya. Kalau gitu kita share dulu. By the way, hobi dari Bang Ali Rahmat ini apa ya kalau boleh tahu? Yang pastinya hobinya membaca yang pertama. Membaca ya. Selain itu hobinya naik gunung. Wow, keren Ya, ya. ya. Laki banget ya rekan Rau. Oke deh. Kalau gitu itu salah satu hobi dari Bang Ali Rahmat selaku ketua organisasi dari KSEI Ittihad ya. Ittihad atau Ittihad? KSEI Ittihad. KSEI Ittihad ya. Ya. Oke deh. Dan sekarang gimana nih hari-harinya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Oh, kalau tentang hari-hari kegiatan lah, saya katakan untuk sebelum COVID-19 dan sesudahnya aktivitas organisasi tentunya sudah terkendala. Dan padahal kalau sebelumnya sudah ditargetkan program kami bagaimana ke depannya nanti, ternyata pas akhir bulan 2 ada kabarnya corona sudah masuk Indonesia. Dan bulan 3 ternyata kampus-kampus lain sudah sudah Daring ya? Iya, sudah daring. Makanya kegiatan-kegiatan yang diadakan secara langsung tidak bisa lagi. Gitu. Oke deh, berarti ada perubahan jauh ya menurut Iya. dari Bang Ali Rahmat sendiri. Oke deh, terima kasih. Kemudian kita beralih ke Bang Ade Irawan. Oke, selaku kepala bidang organisasi nih ya. Iya, Kak. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Ya, kabarnya pada malam hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabarnya malam hari ini alhamdulillah baik. Ya, oke. Iya, iya. Oke, alhamdulillah baik ya. Gimana nih? Boleh dong kita share ya untuk rekan Rau, atau boleh dong disapa dulu untuk Bang Ade Irawan, rekan Rau kita di rumah yang lagi mendengarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Rau FM 105 itu kan. Jadi kami di sini perkenalkan diri dulu lah kan. Kami di sini mahasiswa YN Padang Sidimpuan. Sapa-sapa tadi ya Kak. Sapa-sapanya Say hi dulu ya, ya rekan Rau. Semoga kabarnya baik-baik gitu ya. selamat malam kepada semua pendengar Rau FM. Dan semoga kabarnya baik di pandemi ini dan dijauhkan penyakit yang menimpa kita saat ini. Iya, dari hal yang tidak diinginkan ya pastinya. Iya. Oke, udah cocok banget ya untuk Bang Ade Irawan sebagai gantian kita kayaknya bisa ya. Abang penyiarnya kali ya. Udah cocok banget loh ya. Oke deh. Oke, untuk hobi dari Bang Ade Irawan sendiri boleh dong kita share untuk rekan Rau biar pada tahu di rumah. Hobi saya untuk saat ini main futsal, sepak bola, badminton. Tuh. Oke, untuk
pribadi sendiri nih ya, gimana nih hari-harinya sebelum pandemi dan sesudah pandemi COVID-19? Hari-hari bagaimana ini Kak maksudnya? Keseharian keseharian dari saya. Abang Ade Irawan sendiri gimana? Ada perubahan gak sih dari dari yang dilakukan sesudah dan sebelum nih? Ya, keseharian saya sebelum pandemi ya gimana ya mengatakannya, kalau kan gimana ya? Gimana? Biasanya main futsal contohnya. Iya, sekarang udah Iya, nggak itu bisa ya. memang rutinitas saya tiap malam Kamis sama malam Minggunya. Rutinitas saya iya ya. beda sama orang lain kan. Orang lain malam Kamis sama malam Minggu pasti ketemu sama Iya. pasangannya gitu kan. Tahu banget ya Bang Ade Irawan, mungkin efek jomblo kali ya. Ya bisa jadi Kak, bisa jadi. Oke, dari rekan Rao, itu dia mungkin ada perubahannya dari Bang Irawan sendiri. Mungkin yang biasanya cipika-cipiki sekarang udah nggak bisa lagi ya, cipika-cipiki tiap bertemu sama seseorang yang udah lama kali ya. Iya, Nggak karena dijumpai. dihalangi pandemi ini COVID Iya. nanti. Oke, kita beralih ke, terima kasih untuk Bang Ade Irawan. Kita beralih ke Bang Ian Rivaldi nih. Apa kabarnya nih malam hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, kalau boleh tahu di share dong sama rekan Rao, atau bisa say hello dulu nih dari Bang Ian sendiri. Oke, selamat malam kepada para pendengar Raub FM 105 FM Mm-mm. yang budiman yang selalu mendengar siaran ini. Budiman. Iya. Oke. Iya. Selamat malam, semoga kita dalam kesehatan dan ya kesehatan. Selalu dalam lindungan Tuhan ya. Iya. Oke. Mungkin lagi tegang kalian, nervous kali ya. Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu nih, Sri atau rekan Rao di rumah, hobi dari Bang Ian Rivaldi sendiri apa nih? Kalau hobi traveling, Traveling. Mm-mm. Oke deh. just traveling. Just traveling ya rekan Rao, boleh dong nanti, boleh diajak ya Bang Ian Rivaldi. Bisa nanti minta kontaknya ya. Boleh. Traveling bareng nih ceritanya. Oke, tapi karena pandemi kita nggak bisa traveling nih. Dan gimana keseharian dari Abang sendiri pribadi sesudah dan sebelum dari pandemi COVID-19 nih? Ya, sebelum pandemi ini melanda kita semua, Mm-mm. sehari-harinya sih berjalan lancar sesuai dengan kegiatan, yaitu kuliah, bantuin orang tua, dan segala macam. Dan setelah corona ini atau COVID ini melanda kita semua, ya mungkin ada beberapa kegiatan yang terkendala, misalnya dalam organisasi atau kegiatan semacam lainnya yang harus dibatasi. Dan itulah kenapa kita harus selalu menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan dan juga patuhi protokol ya kalau kita keluar rumah. Oke deh, kita beralih ke sebelahnya ya. Iya, di sebelahnya ada kakak cantik nih di antara kita semua ya rekan Rao. Luar biasa nih cantiknya. Iya, luar biasa. Oke, kita sapa dulu nih yang paling cantik di studio pada malam hari ini. Apa kabarnya nih buat kakak cantik? Ada Kak Lius Bella ya. Ya kak, Iya Kak. Oke, apa kabarnya nih Kak pada malam hari ini? alhamdulillah pada hari ini baik kak. Tapi karena ya gini lah kan kak, karena nervous ini jadi Jadi nggak baik. Iya. ya jadi kurang baik. Oke, kurang baik ya. Oh, dibaik-baikin aja. Soalnya kita di sini cuma berlima ya, dan ada tetangga di luar ya. Iya. Dan juga ada Tuhan pastinya selalu senantiasa melihat kita dimanapun kita berada. Dan untuk Kak Bella aja ya berakrab ya Kak ya. Iya memang kak. Oke, untuk Kak Bella nih, gimana hobinya sekarang selama pandemi ini? Perubahan hobi dari kakak sendiri ada yang berubah nggak sih? Ada sih kak, dulu kan kalau misalnya sering jalan-jalan ini jadi terhambat. Oke, suka JJS ternyata ya. Iya kak. Oke. Oke deh. Dan untuk keseharian dari Kak Bella sendiri sebelum dan sesudah pandemi, apa nih yang beda? Sangat beda sekali.
Terutama yang pastinya Kak, kalau misalnya kan ke kampus ini ini sekarang setelah pandemi nggak ke kampus lagi, dan biasanya kalau misalnya ke kampus kan pasti kan ketemu sama teman-teman, jadi ini terhalangin karena kawan-kawannya pulang kampung. Jadi apa Kak? Jadi ditahan rindu ya. Iya Kak. Waduh, memang rindu ini ternyata berat banget ya rekan Rau. Dan kita ke tema kita pada malam hari ini tentang organisasi KSI Ittihad ya rekan Rau. Oke, kalau gitu pasti rekan Rau semua yang di rumah sedang penasaran ya, apa sih itu organisasi KSI Ittihad ini? Siapa nih yang mau jelasin? Oke, untuk Bang Ali Rahmat ya. Iya Kak. Mm-mm. Kalau berbicara apa ini kan berarti mencakup banyak lah ini ya kan. Oke. Nah, kalau KSI ini singkatan dari Kelompok Studi Ekonomi Islam. Mhm. Kalau status organisasi ini di dalam kampus khusus di IAIN Padang Sidimpuan ini adalah UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, kalau di kancah KSI ini kan dinaungi oleh FOSE namanya. FOSE ada yang regionalnya seperti kalau kami regional Sumbagun, ada regional lain seperti Sunteng, ada yang Sumbar, ada yang Sunda seperti itu. Nah, kami khususnya di regional Sumatera bagian utara. Kalau di Sumatera bagian utara ini ada 14 KC yang sudah disahkan di musyawarah regional namanya Kak. Jadi kalau 14 KC ini ada yang dari KC POSI USU, ada di USU, ada yang di KC Alfat dari STJM, dari Langkat, ada KC Ittihad sendiri dari IAIN Padang Sidimpuan, ada KC IESA dari Unsiah Banda Aceh, ada KC Golden dari UIN Araniri Banda Aceh, ada KC Kases IAIN Loksmawe, ada KC IE4 dari UIN Araniri Banda Aceh juga, ada KC Himekis, ada KC Jilangsa, dan ada KC ICAP dari UINSU. Oke, berarti cukup meluas ya. Ya, cukup meluas kalau wilayah untuk wilayah regional Sumut ya. Sumatera bagian utara lah. Oke. Jadi kesimpulannya KSI itu sebenarnya apa nih? Organisasi apa sebenarnya ini? Kalau organisasi untuk intinya untuk membumikan ekonomi Islam di Indonesia khususnya. Seperti Oke. itu. Karena setiap kampus sudah banyak yang memiliki KSI ini. Seperti itu. Nah, kalau KSI Ittihad khususnya berdiri pada tanggal 5 Februari 2013 yang dimana founding fathernya lah saya katakan itu Bapak Dr. Darwis Harahap, MSI, sekarang sudah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi pembina dari organisasi ini juga. Nah, selama berdiri tadi ya udah berapa lama itu ya? Dari 7 tahun. 7 tahun ya, Iya. sudah lama banget ya rekan Rau. Selama berdirinya KSI Ittihad sendiri, nah ada nggak sih pencapaian terbesar yang dilakukan oleh organisasi ini? Oke, kalau pencapaian terbesar Heeh. kemarin kami sempat masuk 2 tim finalis untuk lomba debat nasional di UNRI, Universitas Negeri Riau. Dan dari 2 tim finalis ini menjadi juara 3 di KSI IPEN namanya. Itu untuk di UNRI. Dan pada tahun 2018 saya sendiri menjadi presidium sidang 1 musyawarah regional di UINSU. Setelah itu di UIN Araniri Banda Aceh kami masuk kategori finalis lomba video kreatif dan lomba bisnis plan. Waduh, luar biasa rekan Rau, sudah banyak sekali pencapaian selama 7 tahun ini ya. Iya. Sudah jatuh bangun lah ceritanya ini membangun organisasi ini ya. Loyalitas lah untuk organisasi. Iya, oke deh. Nah, sampai sejauh ini sudah 7 tahun berdiri ya rekan Rau. Organisasi KSI Ittihad ini udah berapa anggota organisasi sampai sekarang dari 7 tahun kemarin? Kalau untuk anggota mungkin saya tidak melangkahi ada di sini kaderisasi namanya. Boleh. Itulah yang menjawabnya. Oke deh. Ya, terima kasih kepada Abang Anda, Ali Rahmat
Situmorang selaku Ketua Umum Kelompok Studi Ekonomi Islam IAIN Padang Sidimpuan. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang anggota yang ada di dalam organisasi KCI ini, yaitu kurang lebih 250 orang dalam database gitu ya. Itu, Pak. Selama 7 tahun tuh ya 250 orang. 200. Atau iya, gimana nih? Kurang lebihnya segitulah, Kak. Oke, selama 7 tahun berdiri KCI Ittihad ya. Oke deh, sudah cukup banyak juga ya untuk anggota tim organisasi KCI Ittihad. Dan tujuan dari dibentuknya organisasi KCI Ittihad ini apa kalau boleh tahu nih? Tujuannya tadi, tujuan utamanya ya, itu membumikan ekonomi Islam. Bagaimana caranya kan seperti itu. Nah, kami setiap untuk perekrutan anggota, open recruitment, kan ada nanti setelah open recruitment itu ada namanya day, Diklat Ekonomi Islam. Nah, setelah itu, setelah nanti ada mahasiswa baru yang masuk nih organisasi kami, selanjutnya kami berikan ada namanya follow up kegiatan. Biasanya ada analisis pasar, langsung diturunkan orang-orang itu. Misalnya itu yang sering kami tinjau itu adalah pasar Sabung Palbonang, pasar Saroha di Padang Matinggi. Bagaimana pengetahuan masyarakat di pasar inilah, penjual dan pembelinya tentang ekonomi Islam ini. Kalau mereka kurang paham bagaimana mekanisme ekonomi Islam inilah saya katakan, maka kami harus memberikan literasi, Langsung pengetahuan. penjelasan ya? Iya. Oke, luar Seperti biasa itu. ya rekan Rau. Nah, jadi berarti ini ada ceritanya turlap ya, turun Ya, lapangan turun langsung. lapangan, ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita bahas lagi seputar turlap ini rekan Rau. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau masih bareng Sri lagi pastinya. Sekarang sudah di menit ke-35 dari formasi pukul 20 di malam hari, tentunya malam Jumat nih ya. Ada yang bilang malam sunnah atau malam apa nih ya. Kalau menurut dari organisasi sendiri nih, masih bersama organisasi KCI Ittihad ya pastinya di malam hari ini. Dan buat kamu yang belum sempat mendengarkan kita pada malam hari ini, bisa ditonton nanti di kanal YouTube kita di Raw 105 FM. Tapi sebelumnya by the way, abang-abang udah pada subscribe belum YouTube kita? Oh, ada ya? Waduh, kelewatan ya. Kelewatan. Jokes. Oke, gurauan ya rekan Raw. Nah, boleh di subscribe, jangan lupa tinggalkan komen dan juga like kalian. Dan subscribe itu sangat gratis ya, nggak pakai bayar ya rekan Raw. Ya, kuotanya yang bayar. Iya, kuota yang bayar ya. Waduh, lancar ya. Oke deh. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe dari sekarang ya. Boleh dong, dibuka HP-nya, kita cek dulu ya. Cek ya katanya. Oke deh. Oke, udah pada subscribe nih atau belum nih? Ayo buruan. Menuju Kak. Menuju OTW ya. Kuota saya habis, Kak. Oh, kasihan ya, boleh dong diisi nanti. Tolong dong ongkos spotnya. Tolong dong yang hatinya murah banget ya. Udah Kak, udah ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan juga untuk yang di luar ya pastinya di subscribe ya. Buat rekan tahu juga yang belum subscribe, buruan subscribe karena ada Giveaway. bukan giveaway pasti, tapi nanti bakalan ada ya rekan Raw, Iya, tentunya di HUT Raw FM. Tapi makanya dengarkan terus 105 karena di sini banyak info-info menarik dan juga tips menarik yang kita hadirkan selalu dan kita kemas sangat menarik juga. Oke, kita masih bersama organisasi KCI Ittihad pastinya pada malam hari ini. Masih semangat dong ya? Semangat dong, Kak. Semangat dong ya. Oke deh. Oke, kita bahas tadi sempat terputus seputar turlap nih. Nah, dari KCI Ittihad turlap sendiri gimana nih untuk tanggapan dari ibu-ibu para pedagang yang ada di pasar sendiri? Kalau misalnya orang abang-abang turlap ke lapangan nih. Kalau realitanya, kalau kami turun ke pasar, yang pertama kami tanya itu, ibu tahu ekonomi syariah enggak, kan seperti itu. Nah, orang-orang itu tahu yang ekonomi Islam itu kan, yang sesuai dengan syariat Islam itu. Ibu nabung di mana ini? Seperti itu kan, langsung saja, Bang
konvensional. bank Oke. konvensional lah, Iya. nggak bank syariah seperti itu. Padahal dia sudah tahu itu ada namanya kan riba. Iya. Kalau ekonomi Islam kan riba itu haram. Iya benar ya. Jadi kami sampaikan kepada mereka bahwa itu haram. Dan kami sampaikan juga konsekuensi riba itu seperti apa. Dan ada pangsa-pangsa pasar lain seperti pembeli, penjual juga menyampaikan Allah itu sama saja seperti itu. Ada Merasa bodoh juga. amat ya. Iya, ada juga yang Riba seperti ini. itu. Jadi setelah kami berikan literasi, kami berikan pemahaman, alhamdulillah ada juga lah yang ingin pindah ke ekonomi syariah, menabung ke bank syariah seperti itu. Oke deh. Oke, berarti ada yang kontra dan juga ada yang apa ya? Pro juga ya, Ya, kalau kita betul. turlap ke pasar sendiri. Iya. Nah, kalau turlap untuk ke sekolah-sekolah pernah nggak sini atau SMA atau SMP gitu? Pernah, Juga pernah. Untuk olimpiade. Untuk olimpiade juga Itu pernah. dilaksanakan pada kapan tuh? Ada nggak jadwalnya tiap bulan gitu atau Biasanya itu tahunan. tahunan ya? Kalau ini belum karena Karena pandemi ya. Iya, betul Oke, sekali. di tahun-tahun sebelumnya gimana? ada. Ada tahun Gimana 2000. tanggapan dari para siswa-siswi di sekolahan? Kami pernah ke Mandua Panang Sedimpuan. Mm-mm. Nah, kalau tanggapan dari orang itu responnya baik. Mereka juga lebih ingin tahu lah tentang ekonomi syariah ini. Iya, Jadi karena berhubung mereka juga sekolah agama ya. iya, Kemenak juga. Iya. Tapi untuk yang umum gimana? Udah pernah belum? Pernah. Kalau yang umum itu ini, tapi dia yayasan. Oh. Yayasannya yang di apa namanya itu? Jalan Baru Panti Asuhan yang sana. Oke. Ya, yang Jalan Baru itu. Gimana tanggapannya? Ada Kalau tanggapan dari orang baik itu kan nggak? baik juga, menerima orang itu. Bang, kalau seperti infonya respon dari orang itu positif lah. Positif semua ya? Lebih ingin tahu lagi lah seperti itu. Oke deh. Nah, kalau untuk divisi dari organisasi Kasih Etihad, kita punya nggak sih nih? Ada. Boleh dijabarkan dong biar rekan Rau pada tahu nih di rumah. Ya, ada 5 divisi. Mm-mm. Saya kalau di SK ini per bidang, kepala bidang namanya. SK itu apa? Surat keputusan dari Oke. rektor gitu Oke. ya. Jangan disingkat ya karena rekan Rau di rumah kadang ada yang Oh kurang iya paham iya juga iya, ya. iya, betul. Ada bidang litbang, literasi dan Pengembangan. pengembangan. Mhm. Itulah saudari Lius Bella. Oke. Kalau untuk panggilan untuk perempuan di Kasih Etihad ini namanya Sri Kandi. Ya, inilah Sri Kandi dari Etihad. Ini cuma ada Kak Bella aja atau ada lagi yang lain nih? Ada beberapa lagi sih Kak, tapi yang datang Cuman Kak Bella yang Iya. bisa ya. Oke, tidak apa-apa. Terus ada apa lagi nih, Bang? Infokom, Mhm. informasi dan komunikasi. Ada kewirausahaan, ada kaderisasi, ada Sri Kandi tentunya. Nah, Sri Kandi ini boleh dong dikasih tahu Kak Bella, Sri Kandi ini gimana nih ceritanya? Dikasih tahu ke rekan Rau semua. Maksud dari Sri Kandi ya? Bidang Bidang Sri Kandi nih. Kerjanya apa aja maksudnya? Tugasnya apa aja tuh? Sebenarnya saya selaku Kodi Fleet Bang ya Kak di sini. Kodi Sri Kandia lagi berhalangan. Jadi kalau acara-acaranya atau agenda-agendanya kan ada beberapa pertemuan antara Sri Kandi Etihad. Misalnya itu memberikan pelatihan menjahit contohnya begitu Kak. Pelatihan menjahit itu untuk umum atau gimana? Sebenarnya itu terkhususnya untuk yang Sri Kandi Etihadnya saja. Khusus organisasi berarti ya? Iya. Oke deh. Nah, kalau gitu untuk yang seputar yang komunikasi tadi, itu yang mengketuai siapa tuh yang pegang divisi itu? Ada Ali Akbar. Iya, Saudara Ali Akbar Kasibuan. Oke, ada yang bisa jelaskan itu seputar komunikasi itu mengenai apa aja tuh? Ya, kalau untuk Kabit Infokom ini, Heeh. dia adalah yang misalnya seperti kami agenda ini, Mm-mm. dia menginformasikannya ke Facebook kami, ke Instagram bahwa kami akan ada agenda Etihad agenda namanya. Seperti itu. Dan ada nanti info-info dari Sumbagut ataupun dari nasional, dialah orang pertama yang tahu seperti itu dan diinformasikan kepada khalayak ramai melalui media sosial.
Oke deh, berarti itulah tugas komunikasi rekan Rau, untuk menginformasikan ke semua orang mengenai organisasi KC Ittihad sendiri ya. Oke, dan kita punya slogan gak nih untuk organisasi sendiri? Ada. Apa tuh, boleh dong dibacakan rame-rame kalau boleh? Merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Waduh, luar biasa rekan Rau ya. Itu dia slogan dari KC Ittihad. Berarti itu untuk menambah semangat kita ya untuk melaksanakan atau menjalankan organisasi sendiri. Oke deh. Untuk mengenai apa nih ya, bergabung. Boleh siapa aja sih yang bergabung ke organisasi ini? Ya, terima kasih kepada kakak. Ya. Jadi masalah bergabung di organisasi ini, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Ini di bagian saya lah, bisa dikatakan kan. Saya sebagai kepala bidang kaderisasi. Iya, kaderisasi. Kaderisasi. Jadi program kerja kaderisasi di KC Ittihad ini, yang pertama kami mengadakan open recruitment anggota. Jadi di dalam open recruitment anggota ini tidak ada batasan siapa saja yang ingin masuk ke kelompok studi ekonomi Islam ini, ke organisasi kami ini, wadah kami ini. Jadi jurusan PAI, dakwah, fakultas lain pokoknya bisa masuk, bisa bergabung dengan kami. Jadi setelah oprek kami mengadakan apa namanya? Screening test. Ada tahap-tahap tes yang dilalui anggota-anggota baru yang ingin masuk gitu kan Kak. Jadi setelah itu, setelah seleksi tes tersebut, kami mengadakan DI. DI itu Diklat Ekonomi Islam, yang mana pelatihannya gitu Kak. Pelatihannya kan kayak pelatihannya di situ Kak. Di situ kami membuat kayak belajarnya gitu Kak. Mengadakan ada narasumber kami buat di situ. Jadi anggota baru itu mendengarkan narasumber tersebut. Jadi kami di situ membuat tema-tema tersebut dalam membuat DI, Diklat Ekonomi Islam tersebut gitu Kak. Habis itu setelah itu kami mengadakan Syariah Ekonomi Training. Disitulah trainingnya apakah setelah DI betul-betul anggota yang ingin masuk ke KC Ittihad tersebut menguasai materi-materi yang dilalui di DI tadi gitu Kak. Jadi setelah itu barulah kami melakukan follow up yang dibilang ketua tadi, Bang Ali Rahmat. Itulah tadi turlap turun ke lapangan langsung gitu kan Kak, menjelaskan bagaimana sih ekonomi syariah itu, bagaimana sih mekanisme, bagaimana sih melaksanakan ekonomi syariah yang baik itu gitu Kak. Oke, berarti nggak ada batasan usia dong artinya ya? Batasan usia tidak ada. Yang penting status mahasiswa Iya, adalah. status Oh, mahasiswa. berarti wajib status mahasiswa. Iya, Kalau umum gitu. nggak bisa ya? Enggak umum enggak. Nggak bisa. Oke deh. Nah, rekan Rau, kalau kamu merasa mahasiswa dan ingin bergabung di KC, nanti Sri tampilkan di channel YouTube kita kontak dari abang-abang dan kakak kita ya. Boleh dong ya? Boleh. Oke deh. Dan katanya ada Mars nih. Benar gak sih? Benar sekali. Iya, Marsnya ini menceritakan tentang apa nih? Mars dari KC Ittihad sendiri. Tentang Kalau Maknanya boleh maknanya dijelaskan? itu bagaimana perjuangan seorang ekonom Robbani ini. Ini kan kami jadi ekonom Robbani namanya, ekonom. Oke. Berarti seseorang yang ekonomi lah, seperti itu, yang paham ekonomi lah. Bagaimana jiwa dia memperjuangkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi Islam ini. Karena yang paling saya ingat terngiang-ngiang liriknya, berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh karena kemiskinan semakin memburu. Itu ya. Oke,
Itu sepenggal lirik ya yang Iya, bisa betul. ditangkap ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu nih rekan Rau, kita break sebentar. Dan buat kamu yang ingin bertanya, bisa di 0822 9999 6105 seputar organisasi KC Ittihad. Jadi buat kamu yang ingin bertanya seputar ekonomi syariah Islam ya, boleh bertanya sekarang. Caranya kamu bisa WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 Pro FM Your Lifestyle. 105 Pro FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bareng Sri di sini, dan juga ada organisasi KC Ittihad pastinya yang masih menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini di menit ke-52 dari formasi pukul 20 nih rekan Rau. Dan untuk kamu yang ingin bertanya, dipersilahkan di 0822 9999 6105. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih dari Rina di Kampung Teleng. Katanya gimana sih cara membangun ekonomi yang tanpa riba? Oh, saya jawab ya, dari pertanyaan dari Kak Rina tadi ya. Iya, Rina dari di Kampung Teleng ya. Ya, kalau bagaimana cara untuk membangun ekonomi syariah ini, yang pertama itu ditanamkan untuk diri sendiri dulu. Kalau sudah untuk diri sendiri dulu, misalnya bertransaksi seperti yang ajarkan agama Islam lah. Jangan misalnya, kan konsep ekonomi Islam itu kan suka sama suka, rela sama rela. Jangan misalnya bertransaksi jual beli, saling tawar menawar, ternyata si pembeli tidak sepakat tentang apa yang ditawarkan oleh si penjual ini, tapi dia tetap mau. Kalau konsep untuk ekonomi syariah itu sudah tidak baik lagi, baiknya toyibannya itu tidak dapat seperti itu. Kalau untuk misalnya untuk diri sendiri kan kita beralihlah ke bank syariah, jangan lagi bank konvensional. Kalau kita sudah tahu bagaimana dosanya ataupun hukum dari riba tersebut, seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham tentang, mari sama-sama kita berikan pemahaman kepada masyarakat luas agar ekonomi Islam nanti sebagai solusi. Ekonomi Islam itu bukan opsi tapi solusi, agar nanti bisa ekonomi syariah melonjak untuk masyarakat Indonesia. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Azhari di Jambi nih. Boleh dong disapa dulu Azhari yang ada di Jambi nih. Ini pendengar setia kita nih, boleh dong disapa? Hai Ashari. Iya, waduh cewek siapa ya? Waduh. Oke. Nah, katanya pertanyaannya ini gimana nih kalau misalnya kita belanja ke pasar menerapkan tentang ekonomi syariah, tapi penjualnya menerapkan ekonomi yang seperti biasa yang dilakukan ya tanpa syariah. Gimana nih solusinya? Solusi untuk itu kita berikan dia pemahaman dulu. Kalau dia memang mana tahu kan di si penjual ini kan belum paham bagaimana konsep ekonomi syariah ini. Nah, dikasih paham dulu lah kepada si penjual. Kalau memang dia sudah tidak mau padahal dia paham, itu kan sudah kembali ke urusan diri masing-masing seperti itu. Oke deh. Oke. Untuk yang bertanya masih kita persilakan, dan untuk Azhari itu dia jawaban dari Bang Ali Rahmat ya. Semoga dapat dicerna ya, katanya kita kasih pemahaman dulu supaya si ibu penjualnya paham ya mengenai ekonomi syariah ini. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya boleh dipersilakan di 0822 9999 6105. Dan by the way nih untuk abang-abang sendiri, kalau misalnya pernah kan belanja di pasar pastinya ya kan? Iya pernah dong ya. Gimana nih kalau misalnya kejebak dalam situasi seperti Azhari tadi, masih memberi pemahaman kemudian tidak paham juga gimana? Atau pura-pura bego bahkan? Kalau kami khususnya yang ekonom robbani ini kan, kami sudah membaca pangsa pasarnya. Kalau ini memang dia kan dari logatnya tahu, dari gerak-geriknya tahu kita bagaimana dia menerapkan penjualannya seperti itu. Otomatis kami tidak mau untuk datang lagi ke dia gitu. Kalau di pasar, misalnya kan kalau ini boleh sebut merek? Enggak usah. Iya.
Misalnya ke inilah, ke apa, ke supermarket yang inilah. Iya. Kan di situ otomatis saya pernah pengalaman sendiri nih ya. Heeh. Di situ kan harganya 3.900, 500 koma gitulah. Iya. Dan dia ngasih saya kembalian permen. Kalau di ekonomi syariah itu tidak bisa. Harus jelas dia, harus itu kembalikan, duit dikembalikan. Bagaimana saya balikan? Bagaimana kalau saya bawa permen, saya ambil itu Heeh. barang itu dengan sejumlah harga permen itu? Apakah Bapak mau? Saya bilang, saya tidak mau. Makanya ini transaksi yang sudah salah sebenarnya. Karena keikhlasan sama keikhlasan itu tidak dapat kalau di ekonomi syariah seperti itu. Itu sudah saya pernah lakukan. Dan dia tidak mau, dan saya tidak mau menerima permen, dan dia mencari, dan setelah itu dia mencari kembaliannya. Waduh, Seperti luar itu. biasa ya. Iya. Para tim ekonomi kalau udah keluar, wah. Iya. Oke, karena biasanya ya kan kalau kita belanja di supermarket pasti dibulatin ya. Iya, 999 gitu atau 889 gimana gitu ya. Iya. Dibulatin sama yang pihak dari supermarketnya sendiri. Nah, oke, kita masih persilakan buat kamu yang ingin bertanya ya rekan Rao. Dan ternyata sudah di menit ke-57. Berarti untuk kami yang bertanya masih kita persilakan satu lagi di 082229999610 pastinya seputar KC Ittihad. Oke, ada lagi nih yang bertanya dari Kampung Teleng. Katanya apa nih? Kepanjangan dari KC Ittihad ini apa sih katanya? Dari Ade di Kampung Teleng. Waduh. Ini pembahasan kita tadi ya. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Kayaknya banyak pakai masker dulu deh. Boleh. Ini Iya, nggak dengar apa-apa. suaranya dari Iya. tadi. Boleh dong, Boleh, ya. dikeluarin suaranya. Boleh. Ya. Gimana tadi? Oke, apa itu KC Ittihad? Kepanjangannya katanya. Baik kepada siapa tadi namanya? Ade di Kampung Teleng. Ade di Kampung Teleng. Baik, KSE itu kepanjangannya Kelompok Studi Ekonomi Islam. Dan KSE ini berada di Sumbagut maupun nasional. Jadi KSE ini khususnya di Sumpamanya di Sinimpuan ini cuma ada di IAIN. Kalau Sumpamanya di Penyambungan Kasih Madinah. KSE Madinah. Oke, itu dia ya untuk Ade seputar KC. Kalau untuk wilayah Sidimpuan hanya ada di IAIN Iya, Padang Sidimpuan. Sidimpuan. Iya, ini ada lagi nih dari Sadam di Pintu Langit. Waduh, namanya luar biasa ya. Katanya gimana nih kalau menurut abang-abang yang sebagai karyawan atau karyawati instansi keuangan ataupun bank yang mengarah ke riba untuk hasil gaji, pasti tahu dong ya. Baik. Gajinya yang masih menggunakan proses dari riba. Gimana nih pendapat dari abang-abang atau kakak sendiri? Saya boleh? Boleh dong, waduh. Gajuin ya, waduh dari tadi ditunggu-tunggu nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Iya. Iya, betul. Karena di sini kita melihat pertanyaan dari saudara yang mungkin sedikit bingung apabila sudah terjebak di dalam lingkungan kerja. Sementara itu lumbung loh ya, Nah, betul. lumbungnya. Begini, saudara, Allah itu sudah menciptakan banyak yang halal, maupun itu makanan, tempat kerja, pekerjaan ataupun yang lain-lain. Jadi sebenarnya kita menjerumuskan diri kita ke dalam misalnya riba, pekerjaan yang mengandungkan riba itu sebenarnya bisa kita hindarkan sendiri, karena di situ banyak kok pekerjaan. Itu tergantung kita, yang ikhtiar kita harus yakin kalau kita meninggalkan yang haram, pasti Allah pasti berikan jalan yang Lebih baik, baik, ya. yang baik untuk kita. Karena Oke. yang halal itu banyak kok, mau itu pekerjaan, makanan atau apapun itu. Karena maka dari itu gak usah ragu untuk meninggalkan yang haram, karena yang haram itu sangatlah yang menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik. Semua hal yang haram itu buruk. Oke deh, seperti yang Abang bilang, masih banyak di luar sana pekerjaan yang halal pastinya ya, atau intinya yang berbau halal ya, halalan thayyibah. Oke, kalau gitu
sementara kita sendiri sangat sulit untuk mencari pekerjaan di era milenial sekarang nih, gimana? Tentu Kan sekarang S1 saja itu dari tamatan mana saja sangat sulit, walaupun dia punya ijazah sendiri, sangat sulit masuk ke satu perusahaan yang bisa dibilang wow gitu ya. betul. Gimana menurut abang sendiri? Tentu saja semakin bertambahnya angka pengangguran, semakin banyak, tentunya semakin dikitnya peluang kerja dan semakin banyaknya angka Meningkatnya angka pengangguran. pengangguran. Justru itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita yakin, penuhnya keyakinan yang kalau kita meninggalkan yang haram demi yang baik, kita pasti menemukan jalan yang terbaik. Justru kita memang di masa pandemi inilah khususnya mungkin pekerjaan mungkin ada yang PHK ya. yang PHK, makanya sulit cari kerja kayak gitu, apalagi segala apa gitu kan. Tapi kita kembalikan inilah kepada ikhtiar kita kepada Tuhan, bahwasanya apapun yang terjadi dengan keyakinan kita sendiri, kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram itu baik untuk kita, pasti akan digantikan. Oke deh, jadi untuk rekan Ra yang mungkin masih sekarang sangat bingung ya, apalagi untuk kamu para sarjana zaman sekarang, yang untuk para kamu pengangguran, nah mulailah untuk keluarkan skill atau kreativitas kamu, mulailah untuk berbaur di luar sana, cari yang halal pastinya, dan ingat selalu Tuhan pasti akan terus memberikan yang terbaik untuk kamu sendiri. Nah, boleh dong disampaikan kesimpulan terakhir sebelum kita closing nih? Kesimpulan Dari kasih Ittihad sendiri, dari pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, kesimpulannya pada pembahasan kita malam ini, saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya Tabaksel dan Kota Padang Sidimpuan, marilah kita beralih ke ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Saya sampaikan dengan tegas, ekonomi Islam itu bukan opsi, tapi solusi. Kalau semua potensi zakat saja kalau diterapkan di Indonesia ini bisa melunasi utang-utang Indonesia yang sudah lewat. Kalau kita berangkat dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat se-Indonesia ini yang lagi mendengarkan Raw FM ini, marilah kita beralih ke ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Mungkin ditambahi dari kawan-kawan. Ada lagi sedikit, waktunya sudah mepet. Ada sepatah dua patah kata atau gimana? Apalagi kan di era pandemi ini pastinya kan ekonomi Islam itu memberikan solusi seperti yang dikatakan saudara Ali Rahmat tadi kan, pastinya kita memberikan ekonomi Islam ini memberikan solusi yang terbaik untuk apalagi di Indonesia ini dalam masa pandemi tersebut. Oke, terima kasih untuk abang dan kakak-kakak. Ada Bang Ali Rahmat, Kak Bella, ada Bang Adi Rawan dan juga Bang Yan Rivaldi. Terima kasih pada malam hari ini kita sudah membahas tentang kasih Ittihad. Ya mungkin masih kurang ya pembahasan karena kita dibatasi dengan waktu. Dan terima kasih sekali lagi, selamat malam.